Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu yang beranggotakan 3 orang dengan saya, Helen Oktaviani, dengan NIM 12103193007. Dan saya Yeni Sri Utami, NIM 12103193002. Dan saya Nur Adila dengan NIM 12103193022. Kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Pengaruh Kampanye Hitam dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Baik, penjelasan yang pertama akan langsung disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan proses pemilihan seseorang untuk mengisi jabatan politik yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk fungsi pemilihan umum sendiri yaitu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, sebagai sarana membentuk perwakilan politik, sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional, sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi, dan sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Pemilih juga disebut dengan konstituen. Para peserta pemilu dapat mengutarakan janji sekaligus program kerjanya. Dalam pemilu biasanya dilakukan kampanye yang dimana dilakukan selama waktu yang telah ada. Kemudian pada saat usai pemungutan suara akan diadakan perhitungan yang sebelumnya sudah ditentukan, disetujui, dan disampaikan ke para pemilih. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Pasal 348 sampai 350 tahun 2017, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau yang telah memiliki KTP, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dalam kategori pemilihan dibedakan menjadi 3, yaitu pemilih tetap, pemilih tambahan, dan pemilih khusus. Pemilih tetap merupakan pemilih yang sudah terdata di KPU. Pemilih tambahan merupakan pemilih yang pindah memilih ke TPS yang lain. Pemilih khusus merupakan pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan. Di kategori daftar peserta partai politik, sistem pemilihan umum dibagi menjadi 2, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu pemilih mencoblos nama dan foto peserta partai politik. Sistem tertutup yaitu pemilih mencoblos nama partai politik. Di kategori perhitungan sistem pemilihan umum dibagi menjadi 3, yaitu sistem distrik, sistem semi proporsional, sistem proporsional. Sistem distrik yaitu perhitungan sederhana pengumpulan dalam jumlah terbanyak. Sistem semi proporsional perhitungan dengan sistem distrik yang akan menjembatani proporsional. Sistem proporsional perhitungan yang rumit atau peserta politik mengumpulkan dengan bilangan pembagian pemilih. Di Indonesia, pemilu diadakan dengan 2 tahap, yaitu pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR dan pemilu dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu tentang kampanye hitam. Sebelumnya, kita akan mengenali dulu tentang kampanye. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga pada saat pemilihan umum masyarakat itu memilih atau mencoblos pasangan calon yang sedang dikampanyekan. Kampanye digunakan sebagai cara untuk meraih simpati masyarakat
Dalam politik modern tentu tidak lepas dari saling serang antar kandidat atau yang kita kenal dengan attacking campaign. Attacking campaign sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama, kampanye negatif atau negative campaign. Yang kedua, kampanye hitam atau black campaign. Lantas, apa perbedaannya? Kampanye negatif dilakukan dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan kesalahan dari pihak lawan. Sebagai contohnya, dalam sebuah kontes pemilihan umum presiden atau pilpres, kampanye dilakukan dengan cara mengumbar data diri dari calon tentang hutang mereka di luar negeri atau hutang luar negeri yang dilakukan oleh pihak lawan. Jadi seperti mengumbar data yang negatif seperti itu. Sementara itu, kampanye hitam atau black campaign adalah bagaimana cara menumbangkan lawan dengan berita-berita bohong, isu atau gosip atau tuduhan palsu yang belum tentu ada buktinya atau belum terbukti dan tidak ada faktanya. Sebagai contoh, membagikan postingan atau konten bohong menuduh seseorang atas hal yang tidak dilakukan, atau menuduh seseorang itu tidak pantas menjadi pemimpin karena suatu ras atau agama. Itu yang dinamakan dengan black campaign. Penyebaran black campaign sendiri bisa dilakukan dengan brosur, pamflet, atau mungkin yang sedang marak sekarang yaitu dengan sosial media. Kita bisa membagikan postingan-postingan negatif itu dengan mudah sekali. Dengan hanya sekali klik kita bisa membagikan konten-konten yang berisikan black campaign. Seperti contohnya ada seseorang itu yang mengunggah foto yang berisikan hoax kalau caleg ini dulunya itu pernah melakukan ini ternyata itu hanya hoax dan gosip belaka. Itu yang dinamakan black campaign. Dampak dari masyarakat sendiri ialah timbul ketidakpercayaan dari masyarakat. Seperti masyarakat itu dibuat bingung, kenapa kampanye itu harus dilakukan seperti ini, dengan saling menghina, saling membenci. Tentu timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon legislatif tersebut. Peraturan tentang kampanye sendiri tersirat dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang inti di dalamnya yaitu melakukan kegiatan yang dapat membahayakan kesatuan negara Republik Indonesia, menghina seseorang karena agama, suku, ras, atau golongan. Sehingga kalau terjadi pelanggaran terhadap pasal 280 sebagaimana diatur dalam pasal 521, maka pelanggaran tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian, dampak kampanye hitam terhadap pemilihan umum di Indonesia. Fenomena debat yang terjadi pada setiap masa pemilu tidak jarang diikuti dengan maraknya kampanye hitam yang tidak jelas sumbernya. Dan kampanye seakan-akan menjadi ajang untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain dalam peserta pemilu. Hal tersebut tentu akan merugikan bagi para peserta kampanye dan juga masyarakat sendiri sebagai konsumen informasi. Bagi peserta pemilu, nama baik atau kehormatan merupakan suatu hal penting yang harus dijaga selama masa kampanye. Dan kampanye hitam adalah salah satu contoh konkret dari sebuah kampanye politik yang diartikan secara tidak sehat. Kemudian, dampak kampanye hitam selain menjatuhkan nama baik seseorang, ada juga untuk mematikan karakter calon tersebut, yaitu dengan cara mengungkap aib calon sehingga membuat hilang simpatiknya.
Baik, kemudian kampanye hitam adalah salah satu contoh konkret dari sebuah kampanye politik yang diartikan secara tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum disebutkan sebagai kriteria tindakan termasuk dalam upaya kampanye hitam yang populer atau biasanya disebut dengan black campaign. Salah satunya, kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara menghina seseorang, ras, suku, agama, golongan, calon atau peserta pemilu yang lain. Kemudian menghasut dan mengadu domba antar perseorangan dan masyarakat. Dampak kampanye hitam terhadap pemilihan umum salah satunya contohnya pada pemilihan presiden tahun 2014 yaitu pertama menjatuhkan nama baik seorang calon presiden sehingga yang bersangkutan tidak disenangi oleh rekan separtaiannya, pendukungnya dan juga masyarakat umum. Kedua, mematikan karakter calon presiden tersebut dengan mengungkap aib calon yang ada sehingga yang bersangkutan kehilangan simpatik. Selain itu, kampanye hitam juga akan berdampak pada menurunnya elektabilitas calon presiden yang bersaing. Selain itu, kampanye hitam juga berdampak pada menurunnya elektabilitas calon presiden yang bersaing dalam pemilihan presiden. Munculnya black campaign menimbulkan ancaman terhadap keamanan penyelenggaraan pemilihan tersebut, sebab dapat menimbulkan reaksi yang tidak tepat dan berlebihan dari tim pasangan calon yang diserang sehingga berujung pada munculnya potensi gesekan antar massa pendukung pasangan calon. Keamanan dalam proses pemilu adalah hal yang penting. Keamanan adalah upaya untuk menjaga situasi dalam negeri agar tetap kondusif dan terhindar dari adanya ancaman atau gangguan perusuh yang berasal dari dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam proses pemilu ketika muncul gesekan antara dua atau lebih kelompok yang menimbulkan kerusuhan, maka keamanan menjadi terganggu. Kemudian dampak dari black campaign yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas politik dapat dierepsikan sebagai adanya ancaman dari sektor politik, bahwa sektor politik juga memberikan kontribusi bagi munculnya gangguan keamanan yang bersifat militer. Namun upaya pencegahan dianggap penting sebab mampu menimbulkan konflik yang meluas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Allahumma fiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.